Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. David Ramadhani, NIM 2202011833 dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang word frekuensi atau frekuensi kata dalam NLP. Nah, sebelumnya word frekuensi itu sendiri adalah proses menghitung seberapa sering setiap kata muncul dalam sebuah teks. Kemudian word frekuensi biasanya digunakan untuk menemukan kata kunci atau keyword dari dokumen, analisis tema utama dalam kumpulan teks, kemudian pembuatan chatbot, analisis sentimen, dan klasifikasi teks, dan lain-lain. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan di Google Colab untuk kodenya. Yang pertama adalah import library. Nah, import library sendiri ini yang pertama import NLTK. Di sini di Google Colab kita menggunakan library NLTK. Kemudian from NLTK corpus import stopword. Nah, stopword itu sendiri adalah daftar kata umum seperti dan, di, yang kayak gitu, yang biasanya akan dihapus atau tidak digunakan. Kemudian ada form NLTK tokenize import word tokenize. Nah, ini tokenisasi kata atau memecah teks menjadi kata. Kemudian form collection import counter. Nah, ini fungsinya untuk menghitung jumlah kemunculan setiap kata. Kemudian ada import matplotlib pplot as plt. Nah, ini digunakan untuk membuat grafik batang. Nah, yang terakhir adalah form wordcloud import wordcloud. Nah, ini sendiri memiliki fungsi untuk membuat visualisasi kata dalam bentuk wordcloud. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada unduh data pendukung NLTK. Nah, di sini perlu diunduh NLTK download pangt, kemudian NLTK download pangt tab. Nah, untuk NLTK download pangt tab ini digunakan untuk versi NLTK terbaru untuk mencegah error yang sebaiknya digunakan. Nah, kemudian NLTK download stopwatch. Kemudian yang ketiga adalah input text. Nah, di sini kita menginputkan teks berupa saya belajar NLP di kelas Machine Learning. NLP adalah bagian dari Artificial Intelligence. Saya suka belajar NLP karena menarik dan bisa digunakan untuk analisis teks. Kemudian yang keempat adalah token word tokenize text lower. Nah, di sini adalah fungsi dari text lower ini mengubah huruf kecil agar konsisten. Kemudian yang kelima, menghapus tanda baca dan stopword kata umum seperti dan, yang, di. Yang pertama adalah stopword set stopwords Indonesia. Nah, di sini yang digunakan adalah daftar stopword dalam bahasa Indonesia saja, seperti dan, yang, di, dan lain-lain. Kemudian token clean, pembersihan kata yang tidak digunakan. Nah, di sini ada word is alpha yang berarti hanya mengambil kata huruf semua yang berupa huruf yang tak seperti tanda baca atau angka tidak diambil atau tidak digunakan. Nah, kemudian ada word not in stop word. Nah, ini adalah membuang kata umum seperti ini dan, yang, di. Nah, kemudian print token clean atau menampilkan token hasil pembersihan.
Kemudian yang keenam adalah menghitung frekuensi kata. Nah, di sini ada word frag sama dengan counter token clean. Nah, counter ini sendiri berupa menghitung seberapa sering setiap kata yang muncul. Kemudian print menampilkan frekuensi kata yang muncul. Kemudian yang ketujuh menampilkan 10 kata paling sering muncul. Nah, di sini ada for word frag in word frag most common 10. Yang berarti mengambil 10 kata yang paling sering muncul. Kemudian print menampilkan hasil katanya dan juga frekuensinya atau jumlahnya. Kemudian yang ke-8 adalah visualisasi grafik batang. Nah, di sini ada PLT figure fixed size atau ukuran ini ya, grafik batangnya 8, kemudian 5. Kemudian PLT bar zip word frag most common 10 yang berarti memisahkan katanya dan frekuensi menjadi ini, sumbu X dan juga Y. Sumbu X-nya berupa kata, kemudian sumbu Y berupa frekuensi. Kemudian ini ada PLT title yang berupa judul 10 kata paling sering muncul. Kemudian PLT show untuk menampilkan grafik batangnya. Kemudian yang terakhir adalah visualisasi word cloud. Nah, di sini ada word cloud. Ini ukurannya width, height, dan juga ini untuk background colornya white. Kemudian generate from frequency word frag yang berarti menghasilkan word cloud dari data frekuensi. Kemudian ini PLT figure ukurannya sama seperti tadi. Kemudian PLT imshow word cloud interpolation bilinear. Kemudian PLT axis off yang berarti menyembunyikan sumbu agar lebih rapi. Kemudian PLT title visualisasi word cloud judulnya. Kemudian ukuran fontnya 16. Kemudian PLT show untuk menampilkan ini visualisasi word cloud-nya. Langsung saja kita run. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk token yang berhasil dibersihkan, hasilnya ada seperti ini. Belajar NLP kelas Machine Learning. NLP yang di input tadi kan ada saya belajar NLP di kelas Machine Learning. Nah, setelah di token clean menjadi langsung belajar NLP kelas Machine Learning. Kata-kata berupa saya dihilangkan dari ini fungsi token clean tadi. Nah, kemudian ada frekuensi kata, yaitu kata yang sering muncul di sini ada NLP 3 kali, belajar 2 kali, kelas 1 kali, dan ini dan lain-lain. Nah, di sini kemudian ada 10 kata yang paling sering muncul. Nah, bisa dilihat di sini ada NLP, belajar, kelas, learning, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ditampilkan grafik batangnya. 10 kata paling sering muncul judulnya. Nah, untuk yang paling banyak adalah NLP sebanyak 3 kali. Yang kedua ada belajar, dan yang lain-lain cuma muncul 1 kali. Bisa dilihat di sini. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah hasil dari visualisasi word cloud. Tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk ukurannya semakin besar hurufnya, maka ini semakin sering muncul. Bisa dilihat NLP. Kemudian ada belajar. Kemudian yang lain sama ukurannya. Seperti ini, menarik, teks, suka, intelligence, kelas gitu. Sudah.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata maupun penjelasan yang kurang lengkap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.